Dalam pandangan banyak ahli sejarah Islam di Indonesia, para tokoh sufi memiliki peran penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang melebihkan peran mereka dalam proses Islamisasi tersebut, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah hanya aspek sufisme saja yang berkembang di Indonesia. Dalam hal ini, Victor Tanja dalam bukunya 1982 mengatakan bahwa Islam yang mula-mula datang ke Kepulauan Nusantara ialah Islam yang bercorak sufistik. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Kepulauan Jawa. Dalam beberapa tulisannya, A.H. Jones dalam bukunya 1961-1975, seorang ahli filologi Australia, mengatakan bahwa atas jasa para sufilah Islam menjadi sangat berakar dalam masyarakat Indonesia. Walaupun Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-8 Masehi, konversi secara besar-besaran baru terjadi pada abad ke-13 Masehi seiring dengan runtuhnya Baghdad ke tangan Mongol tahun 1258 Masehi. Para sufilah yang memotori proses Islamisasi tersebut. Bagi para sufi, sebetulnya sufisme dan syariah tidak dipandang sebagai dua dimensi yang bertentangan tetapi saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Meskipun demikian, dalam sejarah dan perkembangan masyarakat memang terjadi pertentangan dan konflik antara kedua penganut dimensi tersebut. Sebagai satu ajaran, sufisme merupakan dimensi batin atau esoteris yang seringkali dibedakan dengan syariah sebagai gerakan dalam sejarah dan perkembangannya. Para sufi dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu pertama, sufi individualis yang terpanggil untuk mempraktekkan kehidupan asketis dan mistis yang menghasilkan karya-karya sufisme dan dikenal lewat karya tersebut oleh para sufi belakangan. Acap kali para sufi dibesarkan oleh sejumlah pengikut yang menganggapnya sebagai spesial figur yang dapat mengikat mereka pada suatu aliran tertentu. Misalnya sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kemudian melahirkan nama tarekat Qadiriyah, Syekh Yusuf Taj Al-Khalwati dengan munculnya tarekat Al-Khalwatiyah dan seterusnya. Kedua, para sufi yang diikat oleh suatu aliran tertentu dan merupakan suatu persaudaraan yang sering disebut dengan tarekat. Kadang-kadang suatu tarekat merupakan institusi semi formal yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Lihat judul buku Gilsenan 1973. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, sufisme merupakan dimensi Islam yang tak kalah kontroversial. Hakikat dan eksistensinya seringkali disalahpahami dan diremehkan. Secara teologis, ajaran-ajaran tasawuf oleh beberapa kalangan, terutama golongan yang berorientasi modernis, dipandang sebagai ajaran yang tidak berasal dari ajaran Islam, sehingga penganutnya dapat menjadi musyrik. Ia dianggap sebagai ajaran yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat. Secara sosial, tasawuf yang mengajarkan kehidupan asketis menjadi penghambat pembangunan dan kemajuan zaman, sehingga tidak mengherankan kalau Al-Ghazali dipandang bertanggung jawab terhadap ketertinggalan dan kemunduran umat Islam. Tuduhan dan kritik terhadap tasawuf tersebut memang seringkali tidak beralasan. Tuduhan dan kritik tersebut biasanya datang dari golongan yang tidak memahami tasawuf secara komprehensif dan tidak melihatnya dari perspektif sufi itu sendiri. Secara teologis, sesungguhnya tasawuf memiliki dasar doktrin yang kuat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, dan menurut Nurholis Majid 1985, tasawuf memiliki akar yang lebih kuat di dalam Al-Quran dibanding dengan syariah. Sufisme yang dianggap sebagai simbol kemujemudan dan kepasifan juga merupakan kesimpulan yang overgeneralization, karena dalam banyak kasus di dunia muslim, para sufi dan pengikut tarekat berperan aktif dalam berjuang melawan kaum kolonial. Di Indonesia, beberapa tarekat merupakan kelompok masyarakat yang ditakuti pemerintah kolonial Belanda karena gerakan-gerakan
pemberontakan yang mereka lakukan. Lihat buku Kartodirjo 1966. Akhir-akhir ini, perhatian dan kecenderungan masyarakat kepada tasawuf tampak meningkat. Buku-buku yang bertema tasawuf tampaknya merupakan buku terlaris di pasaran. Kajian-kajian intensif tasawuf yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan sosial keagamaan menarik minat cukup tinggi dari kaum terdidik perkotaan. Termasuk di Aswaja Center Unisma sendiri, kajian tasawuf juga tidak kalah perhatiannya. Fenomena menziarahi para tokoh sufi dan tarekat marak dilakukan. Tidak hanya masyarakat pedesaan, tetapi juga oleh golongan kelas menengah perkotaan, terlepas dari tujuan mereka memiliki perhatian dan memasuki dunia tarekat. Yang jelas hal ini merupakan fenomena yang menarik. Di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan sosial budaya, tasawuf tampaknya semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Fenomena ini menolak anggapan bahwa tasawuf menjadi faktor penghambat pembangunan dan kemajuan masyarakat. Untuk waktu yang lama, kajian tasawuf di Indonesia masih didominasi oleh para ilmuwan Belanda yang kebanyakan mengikuti filologi. Tradisi ini kemudian diikuti oleh beberapa filolog Indonesia baik dari universitas-universitas umum maupun dari perguruan tinggi Islam. Demikianlah beberapa tokoh sufi Nusantara dan karya-karyanya diteliti secara historis dan filologis meskipun dominasi filologinya masih kuat. Dalam tradisi studi ini, aspek-aspek sosiologis, antropologis, dan historis tasawuf dan tarekat di Indonesia tertinggalkan. Ironisnya, gerakan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Banten pada akhir abad ke-19 Masehi oleh Kartodirjo 1966 dipandangnya sebagai gerakan petani. Saya kira perlu diketahui, dan ini merupakan fakta sejarah, bahwa di Afrika Utara, Sudan, pada tahun 1943 muncul gerakan sufi terkenal, yaitu As-Sekte As-Sikka dan Marabots Al-Murabbitun, yang mempunyai peranan besar dalam percaturan politik melawan penjajahan. Kaum sufi pun bisa bertingkah laku berang dan berperan sebagai reformis dan top leader. Lihat buku Donald A. Smith, Religion and Political Development. Pada masa dinasti Saljuk, Sufisme juga berfungsi sebagai gerakan protes terhadap tirani kekuasaan. Mereka mengecam ulama yang terikat intim dengan penguasa, yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai ulama su'u. Sufisme juga menolak pandangan aristokratis. Lihat buku Kamaluddin Hilmi 1975. Ini merupakan kenyataan bahwa praktik sufi tidak hanya diasumsikan sebagai ibadah zuhud dan zikir dalam pengertian ritual ansih. Dalam kondisi modern dan era teknologi kini, praktik sufi pun masih relevan dan bahkan sangat diperlukan, dengan catatan bahwa pengertiannya tidak sesempit yang dipahami sementara orang mengasingkan diri dari komunikasi massa, tetapi ia harus dijabarkan dalam arti yang kontekstual, dan kita bisa melihat gejala sosiologis bahwa di pesantren Suryalaya, Jawa Barat yang terkenal dengan pesantren tarekat, telah dilakukan gerakan kultural yang wujudnya berupa masalah pertanian, koperasi, lingkungan hidup. Bahkan pesantren tersebut banyak mendapat perhatian para ilmuwan dan juga pemerintah sendiri. Pengobatan non medis bagi cacat jiwa, narkoba dan sebagainya dengan menggunakan formula yang dikenal dengan formula zikrullah adalah merupakan keistimewaan tersendiri bagi Abah Anom, julukan kiai dan pengasuh pesantrennya. Bukankah bentuk dan realitas seperti ini lalu dapat mengubah gambaran kita tentang sufi? Berbagai tarekat masuk dan berkembang di Indonesia, meskipun tidak diketahui secara pasti tarekat mana yang pertama hadir. Tapi yang jelas tokoh sufi terkenal Hamdah Fansuri diceritakan sebagai guru tarekat Qadiriyah di Indonesia. Dia sendiri banyak melakukan perjalanan di wilayah-wilayah Indonesia termasuk Jawa.
Lihat buku Kartodirjo 1966. Nuruddin Al-Raniri adalah pengadut tarekat Rifaiyah dan Aidarusiyah. Abdul Rauf Al-Singkili adalah guru tarekat Syattariyah yang memiliki seorang murid terkenal dari Jawa Barat yang bernama Abdul Muhyi. Dari Jawa Barat tarekat tersebut menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan Syekh Yusuf Taj Al-Khalwati mengikuti berbagai macam tarekat, walaupun ia lebih terkenal sebagai guru tarekat Khalwatiyah. Lain halnya oleh pada periode berikutnya, beberapa tarekat lain berkembang di Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Bahkan beberapa tarekat lokal mampu menarik sejumlah pengikut.